hormati Kepala Badan Kesbang Pol Jawa Tengah serta jajaran kepengurusan. Yang kami hormati Majelis Penasihat MW Kahmi dan Forhati Jawa Tengah. Yang kami hormati Majelis Pakar Jawa Tengah dan jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Pengurus Harian Wilayah dan Forhati Jawa Tengah. Yang kami hormati Majelis Daerah Jawa Tengah dan jajaran kepengurusannya. Serta seluruh tamu undangan yang berbahagia yang bersedia hadir pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya Miftah Husnaudina dan rekan saya Dian Ananda Permata selaku pembawa acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada pembukaan dialog kebangsaan dan muslimkah di Jawa Tengah pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan doa, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne HNI dan Mars Kohati. Acara selanjutnya yakni pembacaan puisi Cordoba. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Acara ketujuh yakni penyampaian keynote speaker. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Dian Kamaludin dan Yunda Siti Yulianti. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وهدى وموعظة للمتقين.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Terjemah Quran Surah Al-Imran ayat 138 sampai 140. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Terjemah Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Terjemah Quran Surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Dr. Randas Haji Gunarto Muhsin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga penyelenggaraan dialog kebangsaan dan insyaallah wilayah kami Jawa Tengah dan juga Farhan memperoleh rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar, berhasil dan membawa kebaikan buat kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل على محمد وزوجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وزوجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne HNI, dan Mars Kohatim yang akan dipandu oleh Yunda Alda Gemelima. Kepadanya dipersilakan. Hadirin diharap untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah kami berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersyukur dan ikhlas, Himpunan Mahasiswa Islam yakin usaha sampai untuk kemajuan. Bahagia berdoa dan ikhlas, menjunjung tinggi syiar Islam, turun Quran dan hadis, jalan keselamatan. Ya Allah berkati, bahagia bagi semua kewajiban mulia, pendidik tunas muda jaya, kekuatan segera jiwai semangat pahlawan, ilmu serta alamatan untuk kemanusiaan.
muda kian negara jaya, bukan kekuatan segera, jiwai semangat pahlawan, ilmu serta amanah untuk kemanusiaan. Jaya Tohati pengawal panji Islam, dengan keperjuangan kuatkan iman. Majulah Tambahan NIWAKI, harapan bangsa, membina masyarakat Islam Indonesia, membina masyarakat Islam Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni pembacaan puisi Cordova yang akan dibawakan oleh Bunda Diana Wijaya S. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cordova, goresan pena Yunan Helmi Nasution. Cordova, oh Cordova, Istana Sina telah jadi museum. Masjid Abdurrahman tinggal puing-puing. Universitas Castilla telah jadi biara. Semua kegemilangan telah lenyap. Tuhan tahu mengapa ini bisa terjadi? Ini terjadi akibat perpecahan pemimpin Islam. Perpecahan pemimpin Islam. Kini tinggal kisah Andalusia. Segagah Islamnya hanya satu, bukan dua, yaitu bersatu. Sekali lagi, bersatu. Tauhid, ijtihad. Kami tidak ingin Indonesia menjadi Andalusia, penuh kisah tiada ambisius, menggadai-gadaikan umat pada segelintir pedagang, mengkotak-kotakan umat berfirqah-firqah, lalu mengadu mereka penaka domba. Aku rindu pada binaan rumah tangga Islam Indonesia. Satu ukhuwah, satu saf, satu komando, satu cita-cita. Pembala nama
berucap, hidup persatuan muslim, hidup persaudaraan muslim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, beranjak ke acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia kepada Dr. Umar Ma'ruf SH MH, kami persilakan. Majudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kepada yang terhormat, ini saya sebut karena lebih tua saya ternyata. Beliau tahun 71, saya 68. Walaupun jabatannya lebih tinggi. Dinda Dr. Ahmad Doli Kurnia, Koordinator Presidium MN Kahmi. Sahabat Dr. Abdul Khalik. Kalau beliau sama dengan saya Februari, beliau bulan Juli kalau saya. Walaupun beliau DPD, tapi pernah menjadi mahasiswa saya. Enaknya di dosen itu apa ya? Semuanya walaupun tokoh apapun itu sebagai mahasiswa gitu ya. Saya hormati, matur suwun anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah yang hadir dan nanti ikut terlibat dalam dialog kebangsaan. Kemudian perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bakti Wisnu Wardana dari Pemkol Jawa Tengah, matur suwun atas kerawuhannya. Sesepuh Kahmi Jawa Tengah, Majelis Penasehat, Majelis Pakar, dan Presidium Kahmi Jawa Tengah. Alhamdulillah hanya satu yang belum hadir, Mas Haris. Yang lainnya alhamdulillah sudah hadir. Yang pertama adalah Koordinator Presidium Dr. Mas Rifat, kemudian Kanda Teguh Suwardi, ini senior, kemudian Mas Joko Purnomo, sama-sama dari Blora, kemudian Mas Ferry Wawan Cahyono dan Yunda Ida Chandra, dan juga Presidium Porhati Jawa Tengah, Ibu Yunda Endang Isnowati beserta jajarannya. Tentunya juga peserta musyawarah pada kali ini, alhamdulillah 35 MD Kahmi se-Jawa Tengah bisa hadir, dan 24 MD Porhati se-Jawa Tengah. Jadi kali ini adalah tidak sekedar muswil Kahmi, tapi juga muswil Porhati. Alhamdulillah. Kemudian tentunya semua yang terundang pada kesempatan ini, para peninjau yang berbahagia, syukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini. Semuanya adalah atas karunia Allah SWT. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Saya selaku ketua panitia, sebenarnya bukan ketua panitia, sebagai wakil ketua panitia. Di ketuanya itu adalah Dinda Ferry
Sebenarnya asalnya saya, tapi gara-gara saya umroh diganti Mas Ferry. Tapi Mas Ferry sekarang dalam kondisi baru sakit, mohon doanya gitu supaya segera sembuh. Mewakili keseluruhan panitia, sungguh mengucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua pada forum kali ini, baik pada hari ini maupun untuk nanti malam maupun besok pagi. Terima kasih juga terutama kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Kesbangpol yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini dan besok, yaitu dialog kebangsaan sekaligus musbil MV kami maupun Porhati. Juga tentunya terima kasih kepada keseluruhan panitia. Saya sungguh merasa luar biasa sekali. Panitianya itu sepuh-sepuh semua gitu. Ini luar biasa ini ya. Dan luar biasa selama ini saya merasa masih muda semua ketika menjadi, dan tidak melihat posisinya sebagai apa ya, mau yang komisaris, mau yang direktur, mau semuanya sama, bekerja bahu membahu. Jadi yang muda-mudanya hanya sekedar ya biar membantu sebenarnya, tapi yang utama adalah senior-senior semua, baik yang SC maupun yang OC telah bekerja secara baik. Tentunya terima kasih, saya hanya sekedar ngewangi saja gitu. Kemudian tentunya kami mohon maaf kalau nanti atau sekarang ini dalam penyelenggaraan ada hal yang tidak mengenakan, menyamankan saudara sekalian. Yang jelas kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyamankan. Seandainya ada hal-hal yang tidak menyamankan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pada kesempatan ini selaku panitia, kami mengingat betul musyawarah ini berjalan dengan baik. Namanya saja musyawarah suro, sehingga tentunya kita musyawarah untuk mufakat. Sehingga berkaitan dengan itu, mari kita nanti tentukan program kerja MV kami 5 tahun ke depan secara baik, kemudian rekomendasi yang baik juga, dan tentunya presidium majelis wilayah kami yang kita bisa bicarakan secara baik-baik. Dan terakhir kepada Dinda Doli, nanti kami mohon untuk bisa membuka acara pada pagi hari ini dan juga sekaligus sebagai keynote speech terkait dengan dialog kebangsaan dengan judul kontribusi kami dalam membangun peradaban bangsa yang unggul dan bermaslahat. Yang insya Allah nanti akan juga ikut menyampaikan Pak sahabat Abdul Khalik, kemudian ada Dinda Zulfikar As-Sadikin, kemudian Kanda Umaydi Sarif Thomas, ini masih dalam perjalanan dari Jogja, luar biasa, dan Yunda Wiwi, Profesor Dr. Siti Zuhro. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur suwun atas semuanya. Wallahu muwaffiq ila thoriq, nasrul minallah wa fathul. Billahi taufik wal hidayah. Yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya oleh Korpres MW kami Jawa Tengah kepada Dr. Haji Masufan Jamil MPH MMR. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat katanya penuh sak Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
washabihi wa man ittaba'ahu. Yang kami hormati dan kami muliakan, ini juga saya panggilnya Dinda karena ternyata saya lebih tua dari Mas Umar. Di Brebes dulu sudah saya panggil Dinda, tapi kadang-kadang karena Jawa Tengah itu praktis refleksnya Mas gitu, Mas Doli, Ketua MN kami, Mas Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SI MT, yang kita banggakan dan semoga kita doakan menjadi peristiwa lagi di masa mendatang. Yang kami hormati, ini Bapak ya, karena DPD ya. Di sini tuh tradisi abang semua, nggak ada yang hijau. Ini Bapak Dr. Abdul Khalid SH MSI atas kehadirannya sebagai DPD RI untuk wilayah Jawa Tengah. Sebagai senator, insya Allah nanti periode mendatang akan mensupport kami Jawa Tengah. Amin. Undang itu karpe ternyata. Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wisnu yang kami hormati, Ketua Presidium Porhati dan seluruh MD yang hadir yang kami hormati, utusan seluruhnya yang kami cintai, MD kami se-Jawa Tengah masing-masing 3 orang. Kita sekali lagi bertepuk tangan dengan meriah karena ini sudah lahir MD kami di Kabupaten mana itu? Yang lahir pertama Cilacap, yang barusan lahir Cilacap, ada Mas Kasiono tadi. Berdiri Mas, biar dikenal Mas. Alhamdulillah. Luar biasa itu. Koordinasi dari kami dalam waktu 2 minggu langsung berdiri. Luar biasa. Kami itu nggak usah diajari, saya bebek disuruh lagi nggak usah. Sudah pinter lagi. Terima kasih. Yang kedua, MD kami Wonosobo, apakah sudah hadir di ruangan? Belum ya, nanti insya Allah akan bergabung. Itu juga berdiri di tengah-tengah situasi menjelang musil, ini luar biasa. Juga MD kami yang telah bangkit kembali, MD Kota Tegal, saudara belum? Alhamdulillah, bersinilah biar dikenal ya. Kita saudara kandung ya. Karena Allah, saudara kandung karena Allah. MD kami Kota Semarang, Cak Komar dan Sartono. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangannya meriah. Mas Komar ini KTP Semarang, rumah Semarang, pekerjaannya Surabaya. Tapi berkenan jadi korpres, luar biasa. Kita apresiasi. Mudah-mudahan nanti Semarang makin maju, karena sudah saya laporkan pada Mas Doli bahwa Kota Semarang ini yang punya bukan MW ya, yang punya Kota Semarang, karena alumni Kota Semarang mendirikan masjid dan kompleksnya. Ada asrama, dulu ada TK tapi sudah negosiasi untuk dikembangkan. Kemudian kemarin dikembangkan parkir, jadi agak luas. Saya dengar selingannya mau bikin ballroom seperti ini, yang 2 kalinya. Mudah-mudahan nanti kan udah bisik-bisik Mas Antono sama Mas Komar. Mas Dodi tolong nanti sumbang ya. Biasa kalau kita itu ketemu para petinggi kan kita minta sumbangan. Dari dulu begitu. Dan khusus ini kami sebut satu persatu, mohon waktu. Satu ada Mas Sotik ini, alhamdulillah Rawo. Monggo Mas, ini senior kita yang juga menggagas apa di Dewi Sartika itu, Mas Sotik ini, alhamdulillah masih jadi asik ya. Ketua kami Jawa Tengah mantan ketua kami Jawa Tengah, alhamdulillah. Dan istri beliau juga sangat luar biasa. Prof Esmi itu berjuang di mana-mana, termasuk Unisula mendirikan beberapa fakultas. Berikutnya Prof Sri Puryono, beliau ini guru besar di Undip setelah menjadi sekda yang sangat cukup lama. Mohon berdiri untuk kita kenalkan. Ya, alhamdulillah.
Dan luar biasa, jejaringnya itu jangan jangan salah. Beliau itu ternyata seniornya Pak Jokowi. Bener ini serius. Dan beliau yang mempelonco Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu betul-betul kuliah ya. Jangan tiru, pokoknya kita itu rujukannya jangan WA. WA itu kadang-kadang seliat-seliat gitu ya. Kita rujukannya intelektual ya, kami intelektual. Hati-hati. Kemudian khusus lagi yang kami sebut adalah Profesor Dr. Amin Husni, spesialis saraf konsultan. Ini dengan saya sudah seperti kakak adik. Dulu karena saya kosnya jejer, kalau berobat itu pokoknya datang aja. Kenapa gue? Kukulen mas, bolanan ya kukulen. Lama akhirnya jadi ada ibundanya juga, kita seperti keluarga besar ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada siang hari ini. Kami juga bersyukur ini tadi sudah disebut presidium yang rendah hati itu ada di belakang Mas Joko Purnomo. Gak mau di depan gitu. Padahal beliau ini nanti menjadi tim pendorong, bukan tim sukses. Kalau tim sukses timnya yang sukses, yang mendorong gak sukses. Tim pendorong itu jadi satu gerakan yang luar biasa. Kemudian ada Mas Teguh Suwardi, ada Mas Heri Wawan, Sajono, dan Mbak Ida Chandra. Mas Mamat itu kan presidium yang lama. Senior yang tidak lekang oleh hujan dan panas ini dan selalu mengawal kita ya. Dan juga kritik, jangan salah. Mas Mamat ya, Selamat Mulyono, berdiri Mas yang muda-muda biar semangat. Beliau ini kemarin barusan operasi, tapi demi kami pakai teken itu sini. Masya Allah. Jadi kakinya patah, dipasang pen karena sudah lama, pennya harus dicabut. Karena kalau nggak dicabut nanti di bandara tuh bunyi terus. Dikira bom lah, makanya harus dicabut. Baik, kita adik-adik kita apresiasi, terima kasih atas puisinya, atas terjemahnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Tapi tadi ada bisi-bisi, Bang kok itu kabeh to Bang. Sing golek sapa. Dan panitia semuanya tidak saya sebut satu persatu, langsung saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa, ini adalah hari ulang tahun kami yang ke-75. Kami nggak sengaja pilih 17 ini. Jadi ini hanya negosiasi, tadinya 28 Agustus, ada nggak bisa. Tanggal 3 September, ada nggak bisa. Karena kita sepakat, presidium nggak boleh tidak hadir di dalam muslim. Semua setuju, akhirnya ketemulah 17. Semua nggak baca ADRT, begitu baca ART, alhamdulillah pas Bud, kami ini. Nah terus kue ini orang ya. Ya pokoknya nanti sudah dengan doa, dengan kegiatan, insya Allah ini Bud ini menjadi suatu momentum untuk menggerakkan kami di Jawa Tengah yang luar biasa. Karena kami laporkan Mas Doli, ini makin mantap ini teman-teman. Gak tahu apa karena menjelang 24 atau gimana, gak tahu. Tapi makin mantap, berdiri semua. Kemudian yang tadinya nggak aktif-aktif, kemudian bahkan ada yang wakaf untuk kantor. Coba ini, Kebumen, mana Kebumen berdiri? Wah luar biasa ya. Alhamdulillah Mas Agus ya. Nah, yang lain mohon menyusul, jangan hanya tepuk tangan saja. Gitu ya. Karena apa? Jangan sampai wakaf itu hanya untuk Muhammadiyah, untuk pondok pesantren. Kami kan penting karena organisasi yang hebat non madhab. Buktinya tadi ketua panitia aja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Padahal jane dek iki nasrun minallah wa fathun qarib. Kita semua tahu, tapi karena kami itu ingin menjadi berkat umat, maka kita ini harus bisa merangkul semua pihak ya. Dan tolong MDD ngapalin ya, mulai sekarang ini akhirul kalamnya 3 minimal. Yang depan nggak usah, pokoknya salam sudah, karena salam itu salam sudah. Kemudian warahmatullah sudah, wabarakatuh. Jadi nggak usah ditambah yang lain deh. Sangat amat cukup dan berlimpah itu ya. Kalau saya di kantor tapi saya tambah 1.
salam sejahtera untuk kita semua. Berhenti saya di situ. Mohon maaf Mas Doli ya, tidak kemana-mana maksudnya, berhenti di 2 saja. Karena artinya sudah luar biasa. Nanti malah kalau terlalu luar biasa kan berlebih-lebihan malah. Baik, jangan kita guyon terus. Ini luar biasa, sifat-sifat pemenang kami sudah tampak. Jadi kami sangat berharap kan, insya Allah tidak harapan kosong, karena harapannya kan selalu diikuti belakangnya. Ya usah, jadi makin hari makin hebat. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih selama 5 tahun teman-teman sudah dibantu ya, dan kita juga dalam hati silakan mendoakan almarhum Korpres yang sebelumnya Mas Wahid Basuki, dan beliau sekarang dalam kesejahteraan di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon maaf selama berinteraksi 5 tahun ya, mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Tapi modalnya sudah jelas, syukur dan ikhlas. Berikutnya doa dan ikrar. Apalagi untuk mengembangkan syiar Islam yang seterusnya nanti menjadi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya yakin nanti MDMD tidak mau ketinggalan dengan mana itu Kebumen, tidak mau ketinggalan ke Solo. Solo kalau lebih luar biasa kami laporkan pada Mas Dodi, punya kompleks yang luas sekali, mempunyai kantor dan staf yang mandiri, artinya bisa membiayai dirinya sendiri, dan gerakannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya umat Islam, tapi masyarakat. Ini luar biasa. Yang terakhir malah kemarin ketika kita silaturahmi diberitahu akan mendirikan satu lembaga yang namanya Kahmi Scholarship. Jadi mereka nggak mau ketinggalan dengan KP atau KP. Jadi teman-teman nanti cari di mana Play Store untuk download supaya nanti bisa mempunyai alat bayar. Jangan GoPay, jangan yang lain-lain, tapi KP. KP itu K dan bahasa Inggris, P untuk pembayaran. Jadi kami nanti sudah mempunyai alat untuk bayar-bayar dan sebagainya. Dan itu nanti menurut MN kami, kelebihan atau keuntungan kembalikan kepada RW dan MD. Kita akan gerakkan terus buat teman-teman nanti mempunyai alat bayar yang sama, ya nanti Jawa Tengah menjadi pelopor pendukung KP yang paling nomor 1. Setuju kan? Jenis sidik loh. Setuju kan? Ya, makasih. Yang terakhir kami pribadi mohon maaf kalau dalam pelaksanaan musim ini yang kita ucapkan terima kasih pada Kesbangpol telah memberikan dana untuk workshop sebenarnya, dan kami izin untuk runut muswil. Alhamdulillah diizinkan sehingga teman-teman nanti bisa menginap di hotel yang bagus di MG Setos, karena biasanya kita itu langganannya Pandanaran sama mana Gracia. Nah, sekali-sekali kita kenal MG Setos. Demikian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi sabilil haq. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, beranjak ke acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Korpres MN Kahmi sekaligus membuka acara muswil. Kepada yang terhormat Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du.
Yang kita hormati tamu kita yang mewakili Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Pak Bakti Wisnuwardana. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan banggakan Koordinator Presidium Mas Dr. Mas Ivan Jamil beserta seluruh Presidium kami, ada Dinda Ferry Wawan Cahyono, kemudian ada Pak Yunda Ida Chandra, kemudian Mas Teguh Suhabi, kemudian Mas Muhammad Haris dan Mas Joko Purnomo, juga yang kita hormati Ketua Panitia Mas Umar Mahruf beserta seluruh jajaran panitia, para senior alumni. Tadi saya nggak hafal namanya satu-satu, cuma Mas Sri ini kena saya ketua umum LPM, beliau ketua DPD LPM DPD Provinsi Jawa Tengah, jadi sering ketemu juga. Saya hadir bersama dua pengurus Majelis Nasional kami, ada Pak Burhan dan Saudara Zulfikor. Tentu yang juga sama-sama kita banggakan seluruh koordinator atau pimpinan Majelis Daerah kami Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah, kemudian Ketua Majelis Wilayah Forhati dan juga beserta seluruh MD Forhati Kabupaten Kota Jawa Tengah. Hadirin yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan tanggung jawab kita terhadap organisasi yang kita cintai ini, yaitu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yang juga dalam melaksanakan konsolidasi. Saya mohon maaf, tadi juga ada salah satu narasumber anggota DPD RI, Mas Abdul Khalid. Terima kasih banyak. Nanti narasumber yang lain menyusul. Tak lupa juga senantiasa kita sampaikan salam dan salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara semua, tentu kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersilaturahim sesama anggota keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, karena kita ini keluarga besar, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan dan Mas Umar itu, ya kita di keluarga besar ini ya hubungannya anak, orang tua, kakak dan adik. Jadi mau sehebat apapun kita di luar sana, tapi kalau kita kembali ke rumah besar kita, yang senior tetap senior, yang junior tetap junior. Jadi panggilnya memang harus kakak dan adik. Itu tidak boleh kita hilangkan, karena Kerta ini organisasi yang bersifat keguyuban, kekeluargaan. Justru itulah kekuatan kita dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain. Nah, makanya agak heran saya, dan selalu saya bicara sama saudara-saudara kita, anggota keluarga besar kami yang lain, kenapa kok ngurus kami itu sampai ribut-ribut, ya rebutan mau jadi pengurus di kami, apalagi rebutan mau presidensial atau mau presidium. Ya. Nah, di ADRT kita itu dijelaskan, karena memang kita punya historis di masa lalu yang tentu tidak mengenakan kita, bahwa akhirnya kita rembukan kembali. Memang kalau kita belajar di HMI atau di organisasi manapun, yang namanya organisasi itu ya penanggung jawab utamanya cuma satu orang,
ketua itu gampang, simpelnya. Ya, jadi kalau ada apa-apa, ya ketua yang bertanggung jawab. Tapi karena kita ini sekali lagi kita katakan bahwa organisasi ini kita organisasi keguyuban kekeluargaan, maka dimungkinkan kita untuk mengurus organisasi ini sama-sama. Maka dibuat pilihan, kalau bisa presidensial dengan harapan akan lebih efektif menjalankan organisasi, ya monggo. Tapi kalau yang mau ngurusin banyak, ya silakan saja, sama-sama ada fasilitasnya, itulah presidium. Nah, jadi jangan dipertentangkan antara presidensial dengan presidium. Ini terakhir ada 2 musyawarah wilayah di provinsi yang sampai sekarang nggak selesai ribut. Saya ketemu sama mereka itu. Saya bilang yang mau dicari apa di kami ini? Ya kan? Ya. Kan ngurusin kami ini, karena ngurusin keluarga, ya lebih banyak pengabdian, lebih banyak capek daripada yang mau didapat. Ya. Nah, jadi kalau yang nggak ada saja direbutin, apalagi kalau ada. Nah, terus ngapain gitu? Nah, jadi oleh karena itu saya mau mengingatkan kepada kita semua, jadi sudah benar tadi disampaikan oleh Ketua Panitia dan ini bahwa memang tanda kita untuk kenapa kita panggil Adinda, kenapa kita panggil Kakanda, kenapa kita menghormati senior-senior kita. Memang keluar organisasi itu organisasi keguyuban, organisasi kekeluargaan, dan itu yang membedakan dan membesar, yang membuat kita lebih besar dibandingkan organisasi yang lain. Jadi tradisi ini harus kita tetap pertahankan. Saya mohon maaf, hari ini mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai apalagi dialog. Jadi tadi saya bukan Mas Rifan sekaligus saja. Saya juga tidak punya pretensi untuk menyampaikan atau sebagai keynote speaker, ya. Tapi ini akan sambutan biasa dan ada beberapa catatan saja untuk kita semua keluarga besar kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kalau kita kaitkan dengan tema ini, kita tentu bersyukur sebagai sebuah bangsa, sebagai bagian warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kita dianugerahi sebuah bangsa yang juga unik, juga punya banyak kelebihan. Kita harus bangga. Pertama, dari segi yang simpel-simpel saja, dari segi jumlah penduduk, kita ini termasuk negara nomor 5 terbesar di dunia. Tidak banyak negara-negara yang sama besarnya dengan kita. Satu. Yang kedua, negara kita ini negara yang wilayahnya juga cukup luas. Dan bukan hanya cukup luas, tetapi juga kayanya luar biasa. Tidak banyak negara-negara di dunia yang mempunyai wilayah, daratan dan lautan sekaligus secara lengkap dengan segala isinya. Ada banyak negara yang cuma hanya daratan saja. Ada negara yang punya negara kepulauan tapi tidak sebesar seperti Indonesia ini. Punya resources yang luar biasa. Yang ketiga, tidak banyak negara yang punya letak geografis yang strategis Indonesia. Di antara beberapa yang diapit oleh beberapa samudera dengan berbagai benua dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah kita ini dianugerahi juga sebagai manusia-manusia yang manusia tidak bodoh, manusia-manusia pintar sebenarnya. Nah, yang terakhir, ya seperti janji Allah, kita ini termasuk negara yang mayoritas Muslim, ya. Mayoritas warga negara kita ini adalah warga negara yang
mengikuti ajaran terakhir dari Allah yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad Rasulullah. Jadi begitu lengkap. Nah, walaupun kita punya masa lalu yang tidak baik, dijajah 350 tahun, tambah 3,5 tahun, tetapi begitu kita diberi kesempatan untuk menjadi negara yang berdaulat, nah, dengan kecerdasan manusia-manusia yang saya katakan diwakili oleh para founding fathers kita, kemudian melihat potensi yang ada sebagai negara bangsa, maka negara ini memang disiapkan untuk menjadi negara yang mudah-mudahan bisa membangun peradaban baru setiap saat. Mulai dari kontennya saja dipersiapkan. Misalnya kita coba cari bicara tentang ideologi negara, falsafah bangsa, memang cuma satu-satunya negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang punya ideologi yang sesimpel Pancasila tetapi mempunyai makna yang luar biasa. Di sana dijelaskan walaupun cuma 5, tapi kita bisa bicara tentang mulai soal ketauhidan, bagaimana manusia-manusia di dunia ini harus paham bahwa dia adalah ciptaan Allah, ada yang menciptakannya, maka harus takwa, harus takut. Kemudian bicara tentang soal bagaimana membangun hubungan kemanusiaan, bicara tentang manusia-manusia di Indonesia, di dunia ini juga diberi kesempatan untuk berkumpul-kumpul, membangun sebuah negara, sampai bicara tentang sistem menjalankan pemerintahan yang baik bagaimana, yang sekarang lebih kenal demokrasi itu, dan tujuan apa berkumpul dengan negara itu dijelaskan, cuma hanya dengan 5 saja. Nah, saya bahkan sering mengatakan, kalau pakai bahasa kita, Pancasila itu sebetulnya bisa juga kita sebut adalah transformasi nilai-nilai Islam dalam konteks di Indonesia. Atau kalau bahasa umumnya transformasi nilai-nilai agama samawi dalam konteks Indonesia. Karena bisa diterima juga sama dengan agama-agama yang lain. Jadi ini sebuah legacy yang itu merupakan bagian modal yang cukup kuat untuk bisa membangun peradaban. Makanya sekarang dalam beberapa minggu ini, dan saya sebetulnya diskusi ini sudah cukup lama. Ini kita sudah mulai, kita punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya tidak bicara tentang siapa tapi sekarang kita semua sudah bicara tentang bagaimana menduniakan Pancasila. Dalam beberapa minggu ini, termasuk mantan presiden kita sudah bicara kemarin terakhir di Korea, bagaimana Pancasila ini bisa punya potensi menjadi nilai-nilai yang bisa membangun peradaban baru di dunia. Karena memang nilai-nilainya universal, bicara tentang soal Tuhan, kemanusiaan, sampai cita-cita bangsa seperti apa. Nah, sekarang kita masuk. Kita juga bersyukur menjadi selain bagian dari warga negara Indonesia, bagian dari keluarga besar HMI dan KMI, di mana sejak kita masuk ke HMI, cuma hanya ada 2 nilai utama, nilai prinsip utama yang harus tertanam dan didoktrin dalam diri kita.
Satu itu keislaman, yang kedua keindonesiaan. Yang kalau tadi saya katakan ya, bahwa Pancasila itu transformasi nilai-nilai Islam dalam konteks keindonesiaan, itu sudah ada sejak kita berada atau belajar di HMI. Makanya sebetulnya kalau di luar sana, maksudnya di luar HMI, atau dinamika yang terjadi sekarang di Indonesia, ada yang mempertentangkan antara Islam dengan negara atau agama dengan negara. Solusinya itu adalah kader-kader dan institusi HMI dan KAN. Karena kalau ada pertentangan Islam dan negara, itu artinya mempertentangkan Islam dan Indonesia. Padahal kita seharusnya ya mengembangkan bagaimana mensinergikan antara Islam dan Indonesia. Dan itu yang selama ini kita dapatkan di HMI dan KAN. Nah, jadi abang-abang dan kakak sekalian, kalau ada kader HMI atau alumni HMI yang tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau tidak atau mengabaikan nilai-nilai ke-Indonesia yang mau menjadikan negara ini menjadi negara Islam misalnya, itu patut dipertanyakan lahirnya. Atau sebaliknya, ada alumni HMI, kader HMI yang tidak melaksanakan syariat Islam, yang menganggap sholat itu tidak penting, puasa itu urusan urusan dirinya sama Tuhan saja. Nah, itu juga patut dipertanyakan ke HMI. Jadi justru sebetulnya alumni HMI kami itu menjadi manusia yang paripurna terhadap gabungan antara nilai-nilai keislaman dan ke-Indonesiaan. Nah, dan itulah sekaligus Bapak Ibu sekalian yang tadi menjadi modal kembali untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lokomotif pembangunan peradaban dunia di masa depan. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, sebagai organisasi yang mempunyai posisi strategis, sestrategis ini? Jadi Indonesia sudah sestrategis di mata dunia. Itu makanya cobaan kita banyak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin banyak sekali paham-paham di luar sana atau negara-negara yang punya kepentingan agar Indonesia ini tidak maju, Indonesia ini tidak solid, Indonesia ini susah terus, Indonesia ini terpecah belah terus. Pasti banyak sekali orang punya kepentingan, karena kalau kita ini solid, kalau kita ini satu, korupsi terus, atau dibuat korupsi terus, ya itu mungkin bagian dari skenario yang memang dibuat, didesain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tadi Indonesia sudah strategis. Di Indonesia
terus. HMI dan KMI juga strategis tuh. Strategis juga. Korupsi terus. Emang ada yang korupsi di KMI? Ada. 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 Kalau di KMI korupsi di negara kita bagaimana? Itu dimbuain itu. Ya Pak? Kalau di HMI yang dimbuain korupsi itu ada. Lah iya makanya. Kalau misalnya kalau KMI HMI saja dicap korupsi, ya maka kemudian kita membahayakan itu buat negara kita. Betul. Nah, sekarang kita bicara kita. Apakah memang kita siap? Ya, kita siap menjadi organisasi yang berposisi strategis itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang posisi strategis kami, apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab utama kami itu adalah mengurusi, memastikan, merawat bahwa sumber mata air kita yang namanya HMI itu tetap bisa terus ada. Kalau kita sayang, kalau kita cinta, bangga sama kami, ya. Kebanggaan itu harus kita tunjukkan dengan kita bisa memastikan HMI itu tetap ada. Karena apa? Karena kalau misalnya HMI ini kita abaikan, maka tinggal waktu saja kita pun kami ini akan hilang. Kalau hitungan matematisnya, Bapak Ibu sekalian, jarak antara HMI dan kami ini 19 tahun, dari 47 ke 66. Jadi dulu ada HMI, kemudian banyak memproduksi kader, muncullah kemudian menjadi, karena banyak kumpulan buat kami. Nah, logika yang sama juga bisa begitu. Kalau hari ini HMI mati, HMI sudah tidak ada lagi, tidak memproduksi kader, tinggal tunggu waktu 19 tahun akan datang, pasti kami pun akan hilang, akan mati. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak mau kami-nya mati, kita sangat bangga lah sekarang sama kami, gak mau kami ini hilang, maka untuk memastikan kami itu hilang, bukan hanya sekedar kita mau menjaga kami-nya, tapi harus juga menjaga HMI. Jadi kita harus pastikan sumber mata air HMI harus kita mengalir. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nah yang tadi yang disebut tadi, yang teriak-teriakin tadi, kita juga harus bisa memastikan sumber mata air ini bukan hanya sekedar mengalir, tetapi juga berkualitas, tidak terkontaminasi, tidak kotor, tidak keruh. Karena kalau misalnya di hulunya sudah kotor, sudah terkontaminasi, maka tinggal nunggu waktu saja, nanti di ujungnya, di kaminya pun akan makin kotor. Jadi kalau sudah di HMI-nya jajarin korupsi, ya nanti juga pasti akan dikorupsi. Atau dibalik logikanya, kalau misalnya sekarang ada alumni HMI yang korupsi, belajarnya di mana? Kalau mau ngambil sipil, belajarnya kan di HMI. Berarti kan ada yang salah di keluarga besar kita. Nah, jadi sekali lagi kita harus mulai merawat, memastikan sumber mata air kita ini tidak keruh, tidak kotor. Jadi kalau di awal diajarin mengolah-ngolah, ya nanti akan jadi ngolah-ngolah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain tadi saya katakan kami ini menjadi organisasi yang kekeluargaan, semakin lama makin banyak jumlahnya, kami ini sudah berwujud menjadi ormas.
sebagai sebuah ormas, tentu kita harus juga punya tanggung jawab di lingkungan sekitar kita. Punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di tengah-tengah kita. Kita harus punya kontribusi dan peran yang jelas terhadap Hidup masyarakat. Anies! Ya. Harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Ada masalah apa, Mas? Tidak ada masalah. Hidup Anies! Oh. Nah, jadi saya kira ya, kemudian ini kita harus pastikan bahwa kami sebagai sebuah ormas harus punya tanggung jawab yang nyata. Kita balikkan yang tadi itu, bahwa kami harus menjadi lokomotif pembangunan peradaban yang baru. Nah, oleh karena itu sekarang untuk menjadi kami yang seperti itu, sekarang kita punya dua program yang mudah-mudahan bisa menempatkan kami dalam posisi yang strategis. Nah, untuk menjadi organisasi yang berperan besar seperti itu, tentu kita harus menjadi organisasi yang mandiri. Tadi Mas Rifan udah menyinggung soal KP, Kahmi berbayar atau Kahmi P. Nah, sebenarnya gagasan ini lahir karena kita punya keinginan untuk menempatkan keluarga besar Kahmi dan HMI ini menjadi organisasi yang mandiri. Kritik atau otokritik kita selama ini adalah bahwa HMI dan Kahmi ini berjalan hanya berdasarkan proposal-proposal yang diajukan. Ya. Nah, padahal ya, kita ini punya aset. Ada informasi sementara, data sementara, jumlah alumni HMI ini sekarang jumlahnya sudah sampai 2 juta seluruh Indonesia. Nah, lantas kita berpikir, kalau misalnya 2 juta, ambil sajalah sederhananya, kalau setiap hari alumni HMI ini mengumpulkan uang 1.000 rupiah saja rata-rata, maka sehari itu sudah 2 miliar, sebulan sudah 30 miliar, setahun bisa kira-kira menjadi 360 miliar. Nah, kalau kita bisa kumpulkan sebesar itu, tentu kan kita nggak perlu lagi menjajakan proposal kemana-mana, baik itu untuk perkaderan, utamanya untuk beraktivitas, berperan dan macam-macam. Nah, tapi kita harus punya sistem mengelola, sistem untuk mengambil dana itu dan juga untuk mengelola. Nah, sekarang kita punya sistem baru yang namanya KP. Jadi kalau selama ini mungkin kebutuhan kita sehari-hari dibelanjakan ke pihak orang luar, maka sekarang kenapa kalau memang dimungkinkan untuk kita menyiapkan kebutuhan pokok itu dari kita, untuk kita dan oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita sedang membangun universitas Insan Cita Indonesia, sebuah universitas digital. Di dunia ini baru ada 6 universitas digital di Indonesia. Yang pertama itu ada di Harvard University, yang kedua di MIT, kemudian yang ketiga ada di Colorado University, yang keempat ada di Tokyo University, yang kelima itu ada di Oxford, dan yang keenam adalah Universitas Insan Cita Indonesia.
Nah, kita juga bersyukur punya alumni-alumni guru besar, sudah banyak sekali, sekian jumlah profesor, juga banyak sekali yang doktor-doktor. Ini sekarang kita himpun dan kemudian lahirlah Universitas Insan Cita Indonesia ini, yang misinya adalah ini bagaimana menjadi agenda tadi ya, untuk menempatkan kami dan Indonesia menjadi lokomotif peradaban. Di era semesta digital seperti yang sekarang sudah kita masuki, itu membutuhkan manusia-manusia yang melek digital, yang bisa mempergunakan sistem digital itu dengan baik. Jadi sudah dihitung nih sama profesor-profesor kita nih, kalau Indonesia ini mau sama dan maju 10-15 tahun yang akan datang, maka kita membutuhkan 9 juta manusia-manusia yang ahli di bidang semesta digital. Nah, oleh karena itulah, karena memang kita punya visi jauh seperti itu, maka kita membentuk Universitas Insan Cita Indonesia yang tujuannya ikut berkontribusi menciptakan manusia-manusia yang siap masuk ke semesta digital. Nah, jadi kita sebetulnya sudah terus bergerak maju untuk bisa menciptakan apa tadi yang disebut kontribusi kami dalam membangun peradaban bangsa yang unggul dan masyarakat. Jadi kita harus menciptakan, kalau untuk menciptakan bangsa yang unggul itu harus menciptakan manusia-manusia unggul. Sama dengan tujuan kita di HMI, terciptanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan ikut bertanggung jawab membangun masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insan Cita, masyarakat Cita. Masyarakat Cita, bangsa unggul. Kalau mau menjadi masyarakat Cita, maka insannya juga harus insan Cita. Kalau mau jadi bangsa unggul, maka insannya adalah insan yang unggul. Kira-kira itu. Nah, oleh karena itu terakhir saya kira musyawarah wilayah kami Provinsi Jawa Tengah ini menjadi momentum strategis untuk bisa mengakselerasi ya, keinginan-keinginan besar kita tadi untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lokomotif pembangunan peradaban, menempatkan kami menjadi bagian strategis di Indonesia dalam konteks itu, dan Jawa Tengah saya kira juga menjadi bagian yang sangat strategis untuk bisa mendorong, mempercepat, mengakselerasi apa yang menjadi cita-cita kita itu. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Lipan dan Presidium Majelis Wilayah kami yang periode sebelumnya, yang sudah mengantarkan kita pada titik tertentu dengan prestasi-prestasi yang saya kira banyak sekali sudah ditorehkan selama ini, kontribusi yang terbaik buat kami di Jawa Tengah, dan mudah-mudahan muncul ini bisa menghasilkan penyegaran visi baru, terutama dalam konteks Jawa Tengah, dan menjadi aset yang bisa berperan aktif buat kemajuan di Jawa Tengah dan kemudian bisa diikuti dengan kami-kami di kabupaten kota. Bapak yang mewakili Bangpol, titip salam saya buat Pak Gubernur, titip kami di Jawa Tengah, jadikan kami ini menjadi mitra strategis, asetnya masyarakat Jawa Tengah, yang kemajuan Jawa Tengah itu insya Allah itu salah satunya karena kontribusi kami di Jawa Tengah. Nah itu terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti pada tanggal 24 sampai 26 kita akan melaksanakan musyawarah nasional kami di Palu ya. Tentu Munas ini kita harapkan menjadi Munas yang betul-betul strategis ya, bisa merumuskan langkah-langkah baru dan program-program baru menjadi
tadi bagian yang kita ingin cita-citakan itu. Tetapi yang paling penting adalah saya mau titip ya, kami yang terakhir di Medan itu penyelenggaranya cukup baik, tetapi ada kejadian yang tidak baik yang kita tidak inginkan semua. Ada praktek-praktek yang sebetulnya tidak biasa di dalam lingkungan keluarga besar kita pada saat ini. Ya. Ada saudara kita, saya nggak sebut namanya, jadi korban, ya, akibat praktek-praktek itu. Nah, oleh karena itu, saya kalau kita ingin menjadi lokomotif pembangunan peradaban, maka praktek-praktek yang seperti itu harus kita hilangkan. Jadi kembali ke perdamaian tadi, karena kita ini organisasi kekeluargaan, maka yang ngurusin kami ini harus orang-orang yang memang dipercaya oleh keluarga dan dilakukan dengan cara musyawarah. Kita baik-baik saja. Ya, kalau mana yang lebih baik, yang lebih mampu bertanggung jawab mengabdi pada keluarga besar kami ini, itu yang kita dipercaya untuk memimpin dan membawa menjalankan organisasi kami ini ke depan. Gak usah rebut-rebutan, gak usah sikut-sikutan, gak usah bayar-bayaran. Dan ternyata yang kayak begitu yang membuat kita rusak. Setahun waktu itu kita terbelah, ya, gara-gara praktek yang mau coba masuk ke kita. Dan saya selalu mengatakan, ya, kalau tadi ada 2 provinsi yang sekarang ini, kalau misalnya terjadi kekisruhan, ya, ribut-ribut, mau pilih antara presidensial dengan presidium dan yang lain-lain itu berarti ada unsur kepentingan eksternal yang masuk di dalam kami. Kalau tidak, pasti baik-baik saja. Karena kita sudah 56 tahun. 56 tahun itu waktu yang tidak sedikit. Sudah matang. Jadi kalau matang, dewasa, pasti bisa menyelesaikan urusannya secara sendiri. Kalau tidak bisa, berarti ada orang atau unsur eksternal yang ikut-ikutan. Nah, persoalannya, apakah kita mau selesaikan dengan internal kita sendiri, dengan cara kita sendiri, atau kita mau dicawe-cawe orang luar. Nah, itu aja ini catatan. Nah, saya berharap Jawa Tengah, ya, walaupun saya ada cita-cita Mas Rifat sama Adinda Ferry, insya Allah musuhnya baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Dan kemudian juga nanti juga MD-nya, musda-musdanya baik-baik saja, sehingga nanti munasnya pun insya Allah baik-baik saja. Dan kalau baik-baik semua konsolidasinya, insya Allah kita makin cepat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi melaksanakan musyawarah wilayah. Saya mohon izin pamit karena harus balik lagi ke Solo. Jadi tadi malam saya ke Solo, ini ke Semarang, balik lagi ke Solo. Ada tugas dan tanggung jawab yang lain di sana untuk saya laksanakan. Sekali selamat melaksanakan musyawarah wilayah. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu waqil muqarib. Billahi taufiq hidayah. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di sini. Ini pakai ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka musyawarah wilayah kami Jawa Tengah yang keberapa? Yang kelima. Musyawarah wilayah kelima Korps Alumni Muhammadiyah Islam, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, beranjak ke acara selanjutnya, yakni penyampaian keynote speaker
oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbang POM Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bakti Wisnuwardana SIP MSI kami persilakan. Minta foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan kami dari Badan Kesbang POM menyampaikan mewakili sebagai Kepala Badan Kesbang POM Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, ini tadi kebetulan kami disampaikan bertepatan dengan ulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga kedepannya semakin maju dan bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Dan yang kedua, tema ini sangat relevan dengan program-program di pemerintah. Jadi kami dari Piloka itu memang pada prinsipnya tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada gerakan bersama dari masyarakat untuk bersama-sama membangun peradaban bangsa yang unggul dan maslahat ini. Karena ketika bangsa itu sudah unggul dan maslahat, otomatis masyarakat itu akan sejahtera. Itu kan merupakan salah satu cita-cita yang sangat mulia. Kemudian yang berikutnya adalah kami melihat bahwa KAHMI ini termasuk organisasi yang cukup strategis. Karena apa? Yang jelas pastinya adalah kami itu terdiri dari orang-orang yang punya intelektualitas yang tinggi. Jadi ketika membina, istilahnya kalau di alumni saya itu juniornya yang anggota HMI itu, jadi para senior-senior kami bisa mencetak junior-junior di HMI itu menjadi agen atau kader-kader potensial yang bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Tantangan ke depan pemerintahan memang semakin berat. Digitalisasi itu mutlak dan persaingan global juga sudah mulai terasa, dan prestasi kita pemerintah itu di G20 itu sudah kita raih. Tujuan berikutnya adalah pastinya juga untuk mempertahankannya. Diharap dengan adanya
Muswil ini menentukan pembentukan pimpinan wilayah ya. Diharapkan dari pimpinan Muswil ini kedepannya kami itu bisa menjadi lebih baik dan mensupport pemerintah untuk bersama-sama menciptakan bangsa dan negara yang semakin maju. Kemudian izinkan saya menyampaikan secara untuk sambutan dari Bapak Kepala Badan. Yang terhormat Ketua Majelis Wilayah kami Jawa Tengah dan para narasumber, yang terhormat para tamu undangan, panitia peserta yang berbahagia. Kegiatan ini saya pandang mempunyai arti yang penting untuk mengajak generasi muda agar berperan semakin aktif dalam percaturan bangsa di berbagai bidang. Generasi muda sebagai generasi bangsa yang kelak akan mewarisi estafet kepemimpinan bangsa Indonesia bukanlah pernyataan yang baru, sehingga perlu diimplementasikan agar tidak terkesan sebagai jargon semata. Pernyataan ini sampai sekarang cenderung hampir dilupakan dan tidak lebih dari sekedar kata-kata mutiara yang hanya digembar-gemburkan saja. Konsekuensi dari pernyataan tersebut, maka generasi muda harus mau dan mampu menunjukkan eksistensi dengan segenap idealisme agar tidak dipandang sebelah mata oleh generasi tua atau seniornya. Dengan kata lain, generasi muda harus memiliki persiapan dan keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk menerima penyerahan estafet kepemimpinan. Jadi peran kami ini memang benar-benar menjadi kunci ya bagi generasi muda khususnya yang masih berada di universitas, agar mereka benar-benar bisa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian pengalaman generasi muda yang memadai disertai dengan visi dan misi yang kuat akan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Hal ini perlu disadari oleh generasi muda agar dapat merealisasikan cita-cita dari the founding fathers untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, disiplin di setiap lini kehidupannya. Generasi muda di setiap era memiliki nilai positif, yaitu kreativitas yang sangat diperlukan untuk merealisasi perubahan positif di berbagai bidang. Demi mewujudkan cita-cita ini, kita harus berbenah diri dan mendefinisikan diri untuk mengatasi problematika serta menyelesaikan masalah. Problematika yang mewarnai kehidupan bangsa harus dicari solusi yang terbaik dan sikap bijaksana agar tidak menimbulkan perpecahan di antara kita semua. Sikap bijaksana yang mendasarkan pada amanah leluhur harus selalu menjadi pedoman dalam sikap bertindak, sehingga penggambaran negara Indonesia yang gemah repah lok jinawi tetap terjaga. Fenomena di atas merupakan hal-hal yang harus kita hadapi bersama. Maka marilah kita berdoa dan berharap bersama bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap abadi. Kemudian akhir dari sambutan ini, selamat berdiskusi dan semoga dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya di Jawa Tengah. Amin. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, tibalah saatnya di penghujung acara pada hari ini.
Kami selaku pembawa acara pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Terima kasih atas para hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah diskusi panel yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Khaliq SH MSI. Mohon maaf, untuk acara selanjutnya yakni foto bersama.